tersebut. Apakah RRQ ataukah Geek Farm? Jadi sesaat lagi kita semua akan menjadi saksi untuk langsung menghantar salah satu tim tersebut. Jadi langsung saja untuk mengawali hari ini Velodrome. Mana suaranya? Masih kita tunggu ya kedatangan dari para penonton, para penikmat untuk Mobile Legends untuk hadir ke Jakarta International Velodrome. Seru banget karena ramai banget di sini. Satu tiket yang akan kita berikan hadir di hari ini, entah untuk Geek, entah siapapun yang setup, harusnya dia yang rugi karena ya bisa di-play. Yap, sementara itu yang para berbeda, Baloyski mundur sedikit, kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Dan sekarang ada pergerakan dari Rins, tapi terlihat Crimson Backer dari keluarga namun di para berbeda. Daerahnya sudah mulai agresif. Aboy dipaksa untuk mundur di tempat yang lain. Ada sebuah hal yang begitu baik, namun untuk sekarang malah Baloyski menjadi korban dan Rins terjebak. Tapi terpencarlah sudah pertempurannya dan Rins menjadi korban pula. Tapi Idok bisa dirinya bertahan. Ada Dairon mencoba untuk bisa memberikan bantuannya, hanya saja Gops dan Idok belum selesai cerita mereka. Dan Gops masih ingin lebih, dikejar dan diusir jauh banget. Pasif dari Idok tadi dengan sedikit dash, tapi turtle, waduh, Seorang Dairon yang mereka bisa-bisa, oke. Dan Geek, mereka sangat-sangat agresif, begitu baik, sedikit lagi bisa mereka mendapat keuntungan. Dan Geek berhasil mendapatkan karakter Turtle Plus. Ada Dairon menjadi bonusnya. objek. Namun ternyata Rins, satu weakness point lagi dan Dairon mencoba untuk bisa berkarya dalam, tapi malah ada satu fish crack tadi, bisa Dairon selamat. Hanya saja untuk sekarang, 1-1. Terlalu dalam Dairon tadi, robos ke outer turret, jadi hal yang gak bagus. Tapi Itu dia, Baloyski. Ada Idok yang menjadi satu targetnya, tapi Rins mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Dua weakness point, bahkan satu weakness point lagi dalam tubuhnya bisa saya terbuka, namun pada berbeda. Ada sebuah hal lagi yang dilakukan, Temple Soplet yang belum membuahkan hasil sejauh ini, tapi Suji mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan berhasil mendapatkan ke arah dari Kensinski. wow, rapih loh dari RRQ. Mereka mendapatkan 2 turret bahkan. Oke, dan Dairon mencoba kembali bagaimana setup yang akan dia lakukan. Tapi mendadak ada Baloyski mencoba untuk bisa bantu area dalam dan weakness strike yang dikeluarkan dari Kensinski. Masih mencoba untuk bisa membuka dari weakness point yang dimiliki, dan itu dia akan bisa terbang, namun ternyata satu weakness point lagi dari dia. Cross pop tag, dan cross pop tag yang sudah berhasil dinyalakan. Idok dan terpisah Idoknya diselesaikan. Hei, I'm offended ya. Berhasil mendapatkan Karagops, tapi bukan target yang tepat. Hanya saja ada Baloyski di bagian belakang, tapi Baloyski belum juga mengeluarkan karena fisik yang dimilikinya. Sedikit lagi dari cross pop tag udah langsung dikeluarkan begitu saja. Kensinski sudah mulai mengudara. Siapa yang akan menjadi korbannya? Dan tidak ada daerah dalam pertempuran tersebut, namun sejauh ini ada Tempo sampai udah langsung dikeluarkan, tapi Sun Tzu kehilangan dari pertandingan. Mencoba untuk bisa mempertahankan ini dan tidak bisa. Sun Tzu tertangkap dan berhasil diamankan oleh Geek. Geek mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Lord bisa jadi kemungkinan besar menjadi milik mereka. Harusnya free word untuk Geek Fam. Baloyski, lagi-lagi Baloyski. Dimulai dengan conceal, cancellation. Tidak bisa bergerak sama sekali. Sutsujin tertonjok tadi dari Baloy. Wah, itu Sutsujin udah sadar ya. Bisa ada kejadian yang sama entah itu top lane atau bottom lane. Dan Lord ini setup cepat loh. Ini masih di atas. dipercepat oleh Geek. Mereka sangat ingin mendapatkan karena Lord tersebut, dan Lord yang akan menjadi milik siapa? Dan Lord menjadi milik Geek. Rins menjadi korban, menjadi keuntungan lagi untuk Geek. Siap untuk terbang, dan ini waktunya. Cross pop tag dari Kensinski mendapatkan karena Dairon, bahkan mereka mendapatkan satu player lagi. Dan mereka masih ingin lebih. Ada Sun Tzu-jin, tapi sampai dikeluarkan. Tapi Aboy kali ini menjadi dia tukar, tapi tidak. Karena Sun Tzu-jin pun menjadi korban, dan Geek benar-benar mendominasi. Lagi pertempuran ini, tapi Gops harus mundur. I'm offended dikeluarkan, Gops jadi dikeroyok. Dan sekarang ada diversion dikeluarkan. Akankah mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan, di mana sekarang Mekitja mulai bantu area dalam, tapi Rinja pun masih berhasil selamat. Mekitja mencoba untuk bisa kabur. Mekitja selamat untuk kali ini, tapi Tyron dihancurkan satu. Oke, konsil. Sementara sekarang Aboy yang tertinggal. Ada Dairon tadi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang tersebut, tapi Flicker sekarang udah langsung dikeluarkan pula. Aboy yang tertangkap basah di bagian belakang. Cross pop tag yang akan kejam lagi Winter, tapi masih ada Winter Crown yang sudah langsung terlihat. Kensinski pun masih berjuang, ada Wewa di dalam tubuhnya udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Sun Tzu-jin karena pada berhasil diambil lagi, kerugian lagi. Dan sekarang keuntungan triple kill Kensinski menunjukkan bagaimana kelasnya. Lagi-lagi Toy, seorang diri yang tersisa dengan respon time yang cukup lama. Geek Fam, mereka akan paksa. Satu wave mida di bagian bawah. Akankah Geek berhasil? Sekarang Mekir akan memaksakan keadaan masuk area dalam, dan Boy ada Winter Cloud yang dikeluarkan, dan selesailah sudah game yang pertama menjadi milik dari Geek Farm. Terlihat jelas keunggulan dari Geek Fam.
selalu mendominasi. Ayunya berasa tuh, tambah berasa banget gitu. Dan ini perfect objektif ya, maksudnya yang berhasil di-secure sama Geek Fam, mau itu Turtle, mau itu Lord. Ya, yang serem purple buff-nya Nevin. 11-5. Geek Fam memperjauh kemenangan. Oke, 1-0 sudah diambil. Akankah ini menjadi 2-0? Atau 1-1 terlebih dahulu? Velodrome semakin sore, semakin penuh, semakin ramai, semakin bergemuruh. Jadi langsung saja di game yang kedua sekali lagi. Velodrome, mana suaranya? Let's go to lane of down. Ini dia misi Sang Raja menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ada one-one yang bertukar ya. Yang di tangan Kamisi, sekarang ada di tangan Toy. Tapi Kimi kembali muncul, yang sempat di playoff ini pick rate-nya lumayan turun. Karena entah kenapa dari Kimi sendiri juga orang lebih ke sudah terbiasa mungkin. Yep. Waduh. Threat damage saja. Dari Emblem jelas ya, one-one. Dengan pull yourself together, Inspire yang lebih cepat dari segi cooldown. Sementara kalau Harriet, ya ini pasti pakai diskon. Ada yang kena City tapi di lane damage terjadi. Yap, itu dia. Aboy dengan Kimi. Oke, hampir saja tadi. Ada dua player di area mid dari Kick yang terancam, namun sekarang Baloy mencoba untuk bisa mendekat ke area dan total tersebut. Ada flicker tadi udah langsung terlihat, bahkan untuk sekarang Ritz terjebak, berhasil didapatkan. Menjadi sebuah hal yang cukup menguntungkan karena ada sebuah damage kagetan. Agresif mendadak dilakukan oleh Kick dan sekarang turtle-nya mereka take over. Di tempat yang berbeda ada sebuah hal yang dilakukan. Bahkan untuk sekarang ada repeat satu dalam satu bola yang sudah dikeluarkan oleh Indok, tapi Indok terjebak sendirian dan ini menjadi keuntungan kembali kau untuk pemain dari Kick karena Indok tidak ada rekaman damage dan Sutsunya baru menjadi korban pula. Dan benar-benar cuan di awal game ini, Lim. Bahkan Gob yang gak berhenti zoning dilakukan, bukan hanya zoning bahkan point kill didapatkan ke arah Sutsujin. Itu yang tadi sempat power pick, bukan sembarang hari tapi Yoji. Oke, sementara sekarang Gob sendirian harus melawan 3 player sekaligus. Bisakah Gob seperti sepertinya sejauh ini Gob masih mengapa-apa posisi sedikit lebih tersisa. Amili. Ada rapid loss yang memang dibuka, butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan arah Gob. Tapi sekarang make it pun kembali hadir dan Sutsujin sepertinya akankah bisa selamat karena masih dikejar dan tidak bisa make it mendapatkan, bahkan sekarang Baloy-nya hadir. Make it dan juga Baloy mereka bekerja sama menjadi sebuah kombinasi begitu baik, namun tempat yang lain apakah karena Rins karena sedikit terlambat tadi pola damage yang sudah dihasilkan. Hanya saja sekarang Make It mencoba maju karena di turtle-nya bisakah dia mendapatkan dan berhasil. Kenapa dikeluarkan? Ada zaman force di dalam area tersebut, bahkan untuk sekarang Indok aja ngejetor nyawa saja, bahkan sekarang Toy menjadi korban yang lanjutannya selesai. Rizky harus mundur sedikit, ada sebuah pergerakan. Purif tadi udah langsung terlihat langsung digunakan dan weakness point-nya tertahan. Ya tapi seenggaknya ada informasi ya, tanpa Purify ini bisa jadi Genshin ke arah Ken Rizky. Dan ya Turtle akan free. Perfect Turtle didapatkan Kick. Mereka pegang kendali, mereka pegang semua yang mereka butuhkan. Kembali menjadi keuntungan dan sekarang Kick mendadak masuk ke ring yang menghilang. Bahkan Toy masih sempat terbang tapi belum ada hasil yang biasa dia dapatkan, tapi sedikit lebih tersisa dan Toy lejap benar-benar menjadi sebuah pukulan dilakukan oleh pemain dari Kick. Tapi mau dibalikin Oxil. Ya itu dia. Fist break dikeluarkan walaupun sejauh ini masih belum ada hasil apa-apa. Tapi Aboy dan juga Megis ada di bagian belakang seperti apa damage yang akan mereka antarkan tadi karena Susunya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Baleskinya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Curtain Skull-nya begitu baik, bahkan Aboy-nya pun lejap seketika. Dan Toy, wow, Mereka bisa set up dari Lord-nya, namun hati-hati. Make It tertangkap. Make It-nya tertangkap bahasa Make It. Apa yang terjadi? Geek Farm. Wow. Wait, RRQ, mereka merubah tujuan dari Lord. Mereka akan coba untuk end game. Oke. Mereka unggul dari jumlah 2 member saja dari Geek, mampukah mereka bertahan? Mereka tidak mau membawa Lord. Mereka ingin langsung menutup ke arah satu game ini. Kenziski sudah membuka dari satu. Dapat force yang dimiliki. Kenziski berhasil dihancurkan. Hanya menyisakan satu katapult saja. Bisakah langsung dihilangkan oleh Gob? Karena sejauh ini masih berhasil langsung diamankan begitu saja. Winterground sudah dikeluarkan. Tapi tiba ada videonya, Lim. Wait, Aboy spawn bersama dengan Baloy. Mampukah Geek bertahan? Oke, Aboy spawn. Oke, seperti apa? Traction push. Tapi Toy-nya pun langsung berfokus untuk bisa menutup game ini. Dan game 1-1. Comeback is real.
sang raja sempat tertinggal 8.000 gol. Dengan lawan juga. Dan ya, dari kill point-nya sebenarnya leading jauh di Geek, cuman di late game-nya nih. Akhirnya ternyata yang ada celahnya di late game Geek ternyata. Benar. Ya, karena gamenya tadi seharusnya aku bisa bilang bisa ditutup cepat dengan Geek. Sebenarnya mungkin diharapkan dari Suyo, tapi ya kita akan lihat eksekusinya nanti seperti apa. Yap, akan seperti apa lagi nanti hasilnya, kita lihat aja teman-teman. Satu sama hal mengejutkan telah terjadi tadi di game yang kedua. Namun di game yang ketiga apapun itu bisa terjadi, entah 2-1 untuk Geek terlebih dahulu ataupun 2-1 untuk RRQ. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Langsung saja. Tapi kalau ngelihat dari zoning awal ya seperti yang gue bilang tadi, pasti dari Kalea juga Sinar Lantern dari Chusin ini mematikan banget. Ini bikin dia susah banget untuk ditabrak. Tapi untuk Gops versus Dairon Masya melawan Teresla, kayaknya dari laning dari Gops dengan emblem dasar fighter. Sementara ya kita tahu Dairon Masya dia akan full damage thrill, Master Assassin sama dengan lethal efficient. Jadi full damage banget pasti. Itu balon dulu ngacak-ngacak banget ini. Ngadu ya. Sama Diburu dan sekarang Baikin sendirian, bisa nggak dia bertahan? Karena masih ada di area belakang. Namun damage-nya terus-terusan masuk dan kalkulasi yang salah telah terjadi dari Geek Farm. itu mereka bisa reset kapan mereka mau atau mereka komit bahkan. Kayaknya ini dapat terus harusnya. Dapat terus kalau udah. Karena dia tadi juga nggak ada sesuatu yang mau dilakukan gitu untuk menuju ke situ. Ya udah itu dimanfaatkan oleh Geek. Langsung membatra. What a game sense, dia tahu nih Idok. Padahal udah lama banget, udah setengah Iya. jam di situ. Hah? Dari hari pertama apa? Iya lama banget tapi ketahuan akhirnya ya. Dengan panahnya. Lagi-lagi setup dari Turtle. Big Fam. Ya. Dan mereka sedang kembali, Lim. Enak banget tanpa ada penjagaan sama sekali. Di tempat yang lain, Kenjinski pun nggak mendapatkan ancaman yang begitu berarti. Ya udah, Geek Farm benar-benar mendapat keuntungan lagi. Kenzie-nya sadar nih, ketika Turtle gak di kontes, Idok bisa ada di top lane. Dari segi gold, 1200 ya. Ini gold yang minim lah dari Geek juga. Dan Aboy cukup berani menjadi orang terdepan. Aboy langsung ditabrak, tapi tempat berbeda langsung saja Baleski hadir. Namun sekarang zaman Paul sudah terlihat di dalam area tersebut, tapi tidak ada follow up damage lagi untuk Baleski hadir bagian depan. Akankah mereka semua berhasil mendapatkan sebuah keuntungan? Dan dapat dadak, ada Gops mulai join ke dalam area tersebut. Satu poin kill berhasil diambil dan Riz menjadi korban lanjutan. Tapi dilompatin dan selesai. 4 player lejap seketika. Dihancurkan Geek Fam. Sekali rotasi yang mereka coba lakukan, 4 member bayarannya, tapi the best thing yang bisa dilakukan oleh Dairon. Sekarang Dairon masih belum punya damage. Dapetin mid turret itu udah menjadi keuntungan maksimal yang bisa dilakukan Dairon barusan. Karena ya mau nggak mau, Idok belum sempat buka shortcut ternyata tadi. Yap, tapi bagus banget follow up yang sangat cepat dilakukan oleh pemain dari Geek Farm. Mereka berkumpul, ada portal yang memang tak terekspos, mereka masuk juga semua yang situ, mereka hadir juga di situ. Ya inilah yang terjadi, mereka mendapatkan Turtle kembali, keuntungan mereka ambil lagi. Cuan. Frank Turtle, Geek Fam. Udah 3 game ini Geek Fam selalu mendominasi early-nya. Gue pikir dengan jungle tank tadi kan yang dipakai Setsujin sekarang. Mungkin bisa turret. Ya bagian bawah jadi kejar, tapi lihat Idok. Tapi di dalam map coba kita lihat, mereka semua boleh berkumpul. Baleskinya terjebak, siapa yang menjadi korbannya? Berhasil tadi kembali ke arah satu player dan coba lihat ini belum ada satu wall damage, tapi Idok yang akan bisa selamat dan juga menuju ke arah rekannya. Tidak, double kill didapatkan Kenjinski di tempat yang lain. Kenjinski kali ini menunjukkan bagaimana damage yang bisa dia hantarkan. Traction pulse dan Dairon dia masuk. Dairon berhasil menggaruk dan selesai. Menurut gue ini bukan Suyo effect lagi, tapi memang power pick effect. Makanya patternnya benar-benar lancar dan gak terganggu. Perfect Turtle lagi-lagi kan. Dan mungkin efek objektif karena Lord sudah dicetak. Dan mereka mempercepat lagi karena dari Lordnya, walaupun mereka tahu ya chip bisa datang kapanpun dan juga memanggil seluruh rekannya. Dan itu dia Idok masuk dari belakang, Idok membuka portalnya, tapi sekarang Kenjinski berhasil tidak juga tidak follow up damage dibanting tadi ke arah satu play, tapi Setsujin masih terlalu tebal banget. Sekarang Gopnya langsung aja berhasil dirumpuhkan. Big yang masih mencoba mengandalkan damage dan Dairon pun gagal untuk mempertahankan diri. 2 untuk 1 sejauh ini dan Kids masih ingin lebih, Kids masih ingin maju dan juga mendapatkan karena Lord tersebut. Masih menang level dan satu panah yang sakit banget. Sakit Ini banget Lord panah. kenapa dipaksa loh, 4 level perbedaannya. Itu dia, Lord tetap ditarik oleh Kids. Idok melihat dari kejauhan, Aboy yang tertangkap dan Aboy masih bisa flicker bahkan Crimson Baker tadi udah dan hey, tidak untuk waktu yang lama. Aboy langsung lejap, traction pull dan Kids pun setara berhasil lejapkan. Lagi-lagi celah yang bisa dimanfaatkan RRQ. Satu momentum tercipta kembali. Geek
Gak masalah sih. Tapi mampukah Geek Fam untuk bertahan kali ini dengan gempuran dari RRQ? Oke, dan The Gops hilangkan supaya SP masuk ke dalam tubuhnya. Hei, Medkit mundur sedikit. Gopsnya langsung aja menyisakan buff saja untuk sekarang balas dia pun langsung menggila dengan sangat cepat. RRQ, mereka punya keuntungan yang sangat besar. Mereka berlima, mereka punya Lord. Mereka jadi tinggal menabrak masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Geek Fam, dan itu dia menjadi kebandekan jatah untuk RRQ. Membalikan keadaan RRQ tertinggal di game Lagi. Ya. Dan sesuai nih, Sujin dengan hero pegangan di negeri tetangga Di ya. negeri seberang. Di negeri seberang. Red Green. Aman banget ya untuk Red Green-nya 11 assist ya, karena emang tugas utamanya buat objektif sih. Jadi untuk teamfight itu mungkin kebutuhan tersier lah ya. Dan ya chip dari Idok juga tadi udah sampai ke arah fitting time. Jadi bisa spamming ya. Bisa banget spammingnya. Enak. itu pukulan telak loh. Oke. Yowes, satu kemenangan ini akan menghantarkan RRQ menuju match point, tapi kita tidak tahu apakah Geek Fam pun akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi, untuk sekarang jam 8:10 malam. Wow, waktunya kita mendengar Velodrome, mana suaranya? Wow. Ramai sekali ya. Bahkan di festival juga penuh banget ya. Saling memberikan support untuk tim favoritnya. Kabarnya malam ini Jaktim tutup ya. Hah? Rame banget di depan kan. Iya, malam ini besok kan. Tapi ngeliat dari mid lane ini juga akan ada peraduan damage yang sebenarnya dari segi range harusnya Rins lebih unggul. Kita tahu Marsha. Tapi Aboy ini juga nih gak bisa dianggap remeh. Salah satu user Lui yang harus diwaspadai. Sering dapat target ban juga bahkan. Dari emblem, pull yourself together. Oke. Lagi dan lagi, adem ayem di awal. Dan kalau memang kita mengikuti flow dari game 1, 2, 3, maju lagi, dan itu dia! Satu hal yang begitu nikmat tadi didapat untuk bisa masuk juga ke dalam area dari Turtle, namun di bagian atas coba lihat Gopsnya masih berjuang untuk bisa menahan ke arah beberapa pemain dari RRQ, namun Idok yang mulai maju ke arah depan, tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula. Idok yang masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Idok yang sejauh ini masih berhasil selamat, hanya saja Aboy apa yang akan terjadi? Rick Opler tadi udah memberikan damage yang sangat-sangat baik. Flicker! Triple kill dari Rin. Masih mau lebih Dan banget Gop. masih berlanjut semuanya. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Gop. Dan gagal. Tetap tumbang. Tapi lihat di sisi lain Turtle-nya. Ini di setup oleh RRQ dan harusnya bisa didapatkan sebelum Maikits hadir. Oke, sedikit lagi dan Turtle berhasil diamankan harusnya oleh RRQ. Bahkan untuk sekarang Glorious Runway langsung dibawa begitu saja. Aboy mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi di bagian belakang ada sebuah aksi menghindar langsung dilakukan. Bisakah Aboynya menyelamatkan diri, tapi Aboynya langsung diajar. Dan juga dipepet oleh Dairon dan berhasil tadi mendapatkan langsung ke arah Aboy. Tidak bisa. Itu lumayan efektif loh, tapi Glorious Oke, sendirian. Apa yang akan terjadi? Megis dikeroyok bisa-bisa di bagian belakang. Toya mencoba untuk hadir dan juga mengantarkan damage-nya. Sahabat bos langsung dikeluarkan Aboy. Belum bisa memberikan bantuan yang sangat banyak. Ada satu weakness point lagi, Law and Order langsung dikeluarkan. Aboy-nya begitu sulit untuk bisa keluar dari zona yang begitu mematikan. Mereka coba nge-backup dari Ken. Hidupnya bukan ada bubur, malah dicari ya. Iya. Di sisi lain Turtle kembali didapatkan 2 Turtle berarti untuk RRQ. Hampir pada satunya. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Baloyski menjadi targetnya. Walaupun Quiz Crack dikeluarkan tidak bisa. Dan Gop mau kabur ke arah mana? Gop jalan pulangan ditutup. Tapi mendadak pemain kick yang lain mereka hadir. Mencoba. Dan itu dia kemenangan. Dan langsung terpecah. Tapi Idok salah satu target yang sangat-sangat tebal. Ken Kick-nya berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Rin untuk kali ini benar-benar langsung menghilang. Tapi Baikit pun mendapatkan ganjarannya secara langsung. Hanya itu benar-benar bisa ngebocorin siapapun. Dan sekarang Lord mereka setup bermodalkan formasi. Gak ada make it. Sakit banget zaman Force Baloy, terpaksa untuk mundur. Lepas. Lord bisa didapatkan secara free. RRQ seperti tim yang berbeda dari game sebelumnya. Ya. Lord masih ada di bagian bawah. Holy Defense masih ada, tapi semua akan di-trigger. Oke. Oh gak kena. Sakit Bottom lane. banget. Hei, ada zaman Force langsung dikeluarkan, tapi sekarang Gopsnya bisakah dia bertahan? Tapi Gops kehilangan cukup banyak SP dan sekarang Lord di bagian bawah berhasil menumbangkan karena satu Bestara di bagian atas. Baloyski masih mencari celah, tapi sepertinya ketahuan pergerakan dari Baloyski. Masih mau coba sepertinya. Yep.
Ini adalah prime time-nya banget, tapi sekarang Valeski akan melihat tepat, akan masuk dari belakang dan itu lebih strike langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali ini Ritja dalam posisi yang sangat baik, tidak tersentuh, backupan damage yang begitu indah langsung dikeluarkan dan sekarang malah Abai langsung pakai landasan cepat, menyisakan 4 player saja dari Gig, bahkan sekarang ada satu pesta lagi berhasil langsung dihancurkan, 11 menit, bisakah ditutup oleh Rarki 17. Dan tapi mereka masih berani untuk open. Dan RRQ mereka punya 2 pilihan, punish atau pancing. Yep, mereka masih cukup berani, tapi sekarang ada keluar Spatway, coba lihat Ritja, masuk dari belakang, dan Riz, pada dihajar! Tapi ternyata Riz masih sempat untuk bisa melonjakkan ke arah dari Kensiski dan triple kill. Didapatkan oleh Sun Sujin di tempat yang berbeda, menyisakan Gops sendirian. Gops bisakah mempertahankan satu base utama mereka? Karena 4 player tersiksa siap mengajar dan melumat habis. Terbuka match point untuk sang raja. 3 poin hanya tertinggal di game yang pertama dan tempo Geek Fam hilang. Mereka perlu reset sekarang juga. Kejar kayak tadi gimana coba? Ya sebenarnya kayak yang aku bilang tadi di awal sih, waktu dia udah mati 1-2 kayak ngeflow jadinya. Dia nggak fokus sama mainnya sendiri, dia nggak ngelihat apa yang menyisakan buat dia. Ya udah. WC, kira-kira Velodrome 4-1 atau 3-2? 4-1 apa 3-2? Oke, kalau begitu sekali lagi Velodrome, mana suaranya? Wow, semangat yang terus membara. Let's go to Lane of Down. Ini adalah tempat mereka membuktikan. Entah itu Geek, entah itu RRQ. Siapapun harus menerima yang terjadi di match kali ini. Yep, Gops. Seperti biasa di dalam satu laning sama dengan Dairen, namun di bagian bawah Kensiski dalam keadaan yang cukup tidak baik karena tadi Toy sepertinya berhasil untuk bisa menghantarkan damage yang cukup lewat Inspire yang memang sudah diapul lah. Dan Valeski terkena satu pasif yang cukup menyakitkan. Sementara sekarang Valeski masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan selamat sejak level 4. Tapi Idok masuk ke area terdepan. Dan satu lagi pergerakan dari Dairen mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Aboy, tapi Aboy terlepas. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan turtle-nya, berhasil diamankan oleh Gops. Bahkan untuk sekarang Gops yang pun harus meregang nyawa, tapi tidak Sun Sujin menjadi korban juga di dalam pertempuran tersebut. 2 untuk 1. Wow, dengan yang begitu menyakitkan. Hey, zaman force dibuka, tapi Synchro Vision tadi terlihat. Sekarang Aboy-nya ada Crimson Packet, dia langsung menuju ke area terdepan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Sun Sujin, tapi tidak ada follow up damage. Malah sekarang Aboy-nya terjebak. Ada satu Federal Strike, Toy-nya terbukalah sudah. Dan sekarang ada satu lagi crossbow yang memang masuk ke dalam tubuh dari Valeski, tapi damage masih belum cukup. Idoknya masuk ke area dalam, satu yang terakhirnya, tapi ternyata Baikitnya masuk lagi dan ini dia shadow kill-nya. Masuk ke dalam tubuh dari Idok. Idoknya masih berjuang, tapi Idok benar-benar dikejar oleh Kensiski. Tapi setidaknya untuk sekarang Kensiski masih berjuang. Ada satu pergerakan dari Dairen, tapi double kill didapatkan oleh Kensiski dan masih selamat. Dengan flicker bahkan dan Dairen terpaksa mundur, masih mau kejar seperti Masih kejar dan vision komplit untuk Dairen, tapi tujuannya tidak. Tapi di tempat yang berbeda Aboy, Crimson Bacon, dan dia pun selamat untuk sejauh ini. Idok mencoba untuk bisa mendekat, namun sekarang ada Dairen pula di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Kick. Tapi sekarang Maikits-nya ada satu Phantom Shuriken, sedikit lagi dan Gops dari 1-1, tapi barusan terlihat Aboy. Ada Federal Strike, Crimson Bacon. Ini dia, The Way of Dragon langsung dikeluarkan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Rin. Tidak ada lagi backupan damage yang cukup maksimal aja. Untuk sekarang crossbow tank yang memang langsung dikeluarkan dan berhasil tadi masuk lagi ke dalam tubuh dari Maikits. Dan sekarang Maikits mau ke arah mana? Maikits berhasil diajukan triple kill looking for Medium. Toy-nya mencoba untuk bisa masuk ke area terdepan. Medium looking for Savage. Bisa diamankan karena itu sekarang satu terakhir. Savage by Toy. Savage! RRQ mendominasi Toy, membuktikan sang rookie yang hadir kali ini final lawan mereka Savage kembali terbuka. Shadow kill juga udah nggak ada. Yap, Dan sekarang RRQ mereka mau menerobos masuk dengan Lord yang ada di bawah Baloi. Oke, dan Baloi dari bagian belakang ini dia. Tapi masih ada Thrashless. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Baloi belakang sekarang Chorus Bomb Tank langsung berhasil diaktifkan.
RRQ. Mereka punya kesempatan untuk bisa menutup langsung ke arah game ini dan mereka bisa langsung merangkak menuju KBC. Triple kill dan Medias Media. The time has come. RRQ kali ini waktunya RRQ, waktunya Hoshi, waktunya sang raja berangkat ke Messi. Dream come true. Satu mimpi bisa mereka raih. Sekarang mereka salah satu perwakilan dari regional kita untuk